Kalian pasti tahu tentang kasus yang sebelumnya sempat viral, yakni kasus Kominfo yang database-nya kena hack. Tapi, yang pengen gue bahas di video kali ini bukan tentang kasus itu, melainkan gue lebih pengen bahas apa isi pikiran dari sang hacker, hingga dia melakukan sebuah pertasan atau hacking. Atau lebih mudahnya, gue pengen bahas alasan dibalik seorang hacker melakukan hacking. Di video ini, gue akan bahas hacker secara universal atau menyeluruh. Jadi, bukan fokus pada satu hacker itu aja. Jadi untuk itu, mari kita belajar dengan santai. Sebelum mengetahui isi pikiran dari seorang hacker, kita harus tahu dulu apa itu hacker. Yang gue tahu, hacker itu memiliki dua makna. Untuk makna yang pertama, itu gue tahu dari Wikipedia, yakni hacker atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pertas adalah seorang ahli komputer yang terampil dalam menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah keamanan komputer. Jadi, semua ahli komputer yang dapat membuat atau merusak keamanan komputer dapat disebut sebagai hacker. Tidak peduli mereka itu baik atau penjahat. Contohnya seperti programmer. Tapi di zaman sekarang, istilah pertas lebih sering diartikan sebagai seorang penjahat. Hal ini masuk ke dalam makna yang kedua, yakni seorang hacker adalah orang yang melakukan pertasan untuk mencuri sebuah data. Ibaratnya, hacker itu seperti tukang kunci yang sangat pintar di bidangnya. Mereka tahu bagaimana kunci itu berfungsi, bagaimana kunci itu menjadi sebuah pengaman, dan seluk-beluk kerentanan yang ada pada kunci tersebut. Tak peduli mereka itu baik ataupun jahat, mereka tetaplah seorang ahli tukang kunci. Sekarang, tinggal tujuan dari mereka. Apakah mereka akan dipekerjakan dan diminta untuk membuat, memperbaiki, dan meningkatkan keamanan sebuah rumah, atau malah sebaliknya, mereka membobol dan mencuri apa isi rumah tersebut. Istilah hacker pertama kali digunakan pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, yang dimana istilah hacker sering dikaitkan dengan mahasiswa MIT. Hal ini dikarenakan mereka sering menghabiskan waktu di laboratorium komputer, bereksperimen dengan komputer, dan saling berbagi informasi. Inilah yang menjadi awal istilah hacker sering digunakan. Lalu, seiring berjalannya waktu, istilah hacker mulai bergeser ke arah yang negatif. Hal ini dikarenakan mulai ada orang yang menyalahgunakan kemampuannya untuk melakukan tindak kriminal dan kejahatan. Dikarenakan hal itu, film-film dan juga media massa mulai menggambarkan sosok hacker ini sebagai sosok penjahat. Hal ini juga diperkuat dengan bertambahnya kasus-kasus hacker di dunia. Dari sinilah, hacker mulai dibagi menjadi dua tipe, yakni white hat hacker dan black hat hacker. White hat hacker adalah hacker baik yang udah gue jelaskan sebelumnya, yakni orang yang menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan keamanan komputer. Sedangkan untuk black hat hacker sendiri adalah kriminal hacker yang memiliki niat atau maksud yang jahat, seperti menghancurkan sistem keamanan, mencuri data, dan lain-lain. Contohnya, seperti Anonymous yang merupakan organisasi hacker yang pernah menghancurkan website 4chan pada tahun 2003. Alasan pertama adalah uang. Banyak hacker yang melakukan pertasan untuk mencuri informasi berharga, seperti nomor kartu kredit atau data rekening bank. Dengan informasi ini, mereka bisa dengan mudah mendapat uang secara instan. Misalnya, dengan menjual informasi tersebut di pasar gelap atau memanipulasi sistem perbankan. Alasan kedua adalah mencari nama atau mencari ketenaran. Di dunia para hacker, memiliki reputasi itu penting. Mereka ingin dikenal oleh komunitas hacker lainnya. Jadi, ketika mereka berhasil meretas sistem yang sulit dan mereka meninggalkan jejak pada kejadian itu bisa meningkatkan status mereka di kalangan sesama hacker. Alasan ketiga adalah spionase perusahaan. Ini adalah ketika hacker mencuri informasi dari perusahaan lain seperti rencana bisnis, teknologi baru, atau data pelanggan. Informasi ini bisa digunakan oleh perusahaan pesaing untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Peretasan jenis ini sering kali ilegal dan bisa merugikan perusahaan target secara besar-besaran. Alasan keempat adalah serangan yang didukung oleh negara. Beberapa negara menggunakan peretas untuk melakukan serangan digital, seperti mencuri informasi yang penting atau melumpuhkan infrastruktur negara lain.
Ini bisa digunakan sebagai bagian dari strategi perang atau untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa semua ilmu itu berguna dan baik. Tapi semua itu tergantung bagaimana kita menanggapi ilmu tersebut. Karena gua juga masih belajar, jika ada informasi yang salah mohon dikoreksi. Sekian untuk video kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan komen di bawah. See you next time. Bye.